Pemirsa, saat ini kami mendapatkan informasi terkini terkait dengan adanya penetapan atau pengumuman penetapan tersangka baru terkait kasus IKTP. Kami ajak Anda untuk bergabung langsung mengikuti perkembangan terkini dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta. Sebagai tersangka karena diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi, suatu korporasi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya 2,3 triliun rupiah dari total nilai paket pengadaan sekitar 5,9 triliun rupiah. Tersangka MN diduga berperan dalam memuluskan atau proses pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP elektronik di DPR. Sebagaimana sudah terungkap dalam fakta persidangan dan juga sudah kita saksikan bersama-sama dalam proses pembuktian untuk dua orang terdakwa Irman dan Sugiharto, terdapat sejumlah indikasi peran dari MN. Pertama, diduga bersama-sama sejumlah pihak lainnya, MN diindikasikan memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek KTP elektronik. Dua, pada tahun 2012, saat itu sedang dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek KTP elektronik tahun anggaran 2013 sekitar 1,49 triliun. MN diduga meminta sejumlah uang pada Irman, terdakwa 1, dalam persidangan yang sudah dimulai dan sedang berproses, sekitar sebanyak Rp 5 miliar rupiah. Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar 4 miliar kepada tersangka MN. Indikasi penerimaan atau pemberian lain akan terus diperdalam pada proses penyidikan ini, baik untuk tersangka MN ataupun untuk pihak-pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana dalam proses atau terkait dengan proses pembahasan anggaran atau pengadaan KTP elektronik. Terhadap MN disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Selain itu, terhadap MN sebelumnya KPK juga sudah menerapkan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena yang bersangkutan diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung ataupun tidak langsung proses pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus KTP elektronik. Yang kedua, penyidikan dugaan tindak pidana terhadap dengan tersangka MSH yang sekarang juga sudah berjalan pada proses persidangan. Jadi tersangka MN saat ini kita proses dengan pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan juga sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diindikasikan melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, dua terlebih dahulu. Jadi MN diduga memiliki peran dalam proses pengurusan anggaran. Tentu saja proses pembahasan anggaran ini melibatkan banyak pihak. Proses pembahasan anggarannya melibatkan banyak pihak dan itu memang salah satu kewenangan dari DPR RI yang kemudian sesuai dengan pembagian di komisi masing-masing. Nah, kami tentu akan menguraikan lebih lanjut nanti peran MN apa saja dalam proses pembahasan anggaran tersebut. Karena pada tahun yang sama sedang dilakukan proses penambahan anggaran sekitar 1,49 triliun untuk anggaran KTP elektronik ini. Apakah ada pihak-pihak lain yang juga terlibat atau bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ini? Tentu kita akan dalami lebih lanjut dan itu menjadi salah satu pekerjaan yang akan dilakukan dalam kegiatan penyidikan ini. Termasuk juga apakah penerimaan indikasi penerimaan sekitar 4 miliar tersebut hanya dinikmati oleh tersangka atau diduga juga mengalir pada pihak lain. Saya kira itu termasuk materi penyidikan yang belum bisa kami jelaskan saat ini. Namun pada prinsipnya jika ada penerimaan atau informasi-informasi penerimaan pada pihak lain, maka itu akan kita telusuri lebih lanjut. Yang kedua, terkait dengan dugaan memperkaya sejumlah korporasi dalam pelaksanaan proyek KTP elektronik, memang pasal yang kita gunakan adalah pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur dalam pasal itu adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Jadi perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh tersangka, kemudian akhirnya anggaran disahkan dan sampai akhirnya anggaran tersebut digunakan dalam proses pengadaan dan di proses pengadaan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka tentu saja dari sebagian kerugian keuangan negara tersebut ada yang mengalir atau ada yang dinikmati atau ada pihak-pihak yang diperkaya di sana. Jadi ada rangkaian peristiwa yang sebenarnya sebagian juga sudah kita buktikan dalam proses persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Jadi setelah proses persidangan berjalan sampai dengan proses tuntutan, ketika tim penuntut umum melakukan analisis bersama di KPK, kita menemukan ada sejumlah pihak yang diduga harus bertanggung jawab dalam kasus KTP elektronik ini, sehingga kita tingkatkan statusnya pada penyidikan, termasuk MN di sini. Dan juga sebelumnya kita sudah umumkan tersangka SN pada hari Senin yang lalu. Silakan kalau ada pertanyaan. Korporasi yang dimaksud di sini tentu saja seperti disampaikan tadi adalah korporasi yang terkait dalam proses pelaksanaan. Ya pemirsa, demikian tadi keterangan langsung dari juru bicara KPK Febri Diansyah yang menyampaikan bahwa MN diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan dugaan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah dari total paket pengadaan proyek IKTP sebesar 5,9 triliun rupiah. MN ini merupakan orang yang namanya sudah disebut-sebut juga dalam persidangan para tersangka Irman dan Sugiharto, sehingga hasil dalam temuan atau fakta di persidangan mengerucut membuat KPK menentukan MN sebagai tersangka kasus proyek IKTP. Pemirsa, diindikasikan juga bahwa MN melakukan upaya memperkaya korporasi dan MN diduga meminta uang kepada Irman sebagai terdakwa dalam kasus sebelumnya sebesar kurang lebih 5 miliar rupiah dan sudah diterima sebesar 4 miliar rupiah. MN diduga melanggar atau dikenakan pasal 3 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga dikenakan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dengan sengaja
merintangi proses pemeriksaan terdakwa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Irman yang sudah melalui proses. Pemirsa, kami belum bisa memberikan keterangan resmi terkait siapa MN yang dimaksud, namun dari beberapa berita terkait dengan kasus iktp, nama MN sudah cukup sering mengemuka dalam berbagai pemberitaan. Namun kami belum mendapatkan konfirmasi terkini dari KPK terkait siapa MN tersebut. Itulah tadi informasi terkini terkait dengan penetapan MN sebagai tersangka baru dalam kasus proyek iktp oleh KPK setelah sebelumnya SN atau Setia Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Demikian laporan terkini langsung dari Gedung KPK Jakarta.